Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-hadithul awal an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. Hadis pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Sayyidina Rasulullah SAW, jangan seseorang itu menyuruh seseorang, artinya yang lainnya, bangun dari tempatnya lalu dia duduk di tempatnya, tetapi katakan kepadanya, hendaklah kalian lapangkan dan luaskanlah tempat dudukmu. Maksudnya apa? Apabila di satu majlis seperti di tempat kita ini, ya, siapa yang terdahulu datang, maka dia berhak untuk duduk dimanapun tempat yang ia inginkan. Seumpama si fulan duduk di sini di muka sini, tiba-tiba ada nang lainnya datang terduduk, ya, diusirnya orang tadi. Itu kada boleh. Hei, ini tempatku, baikkan sana, cari tempat lain belakang, tempat ikam sana. Ini tempatku, itu kada boleh mengusir orang demi ente duduk di tempat itu kada boleh. Ya, akan tetapi ujar Nabi SAW, adabnya amun sudah hibah bekajal orang ada di tempat lagi, tafassahu, ya, bisalah bergeser sedikit. Nah, bergeser. Kalau bergeser kenapa? Bukan mengusir kalau bergeser, tapi kalau mengusir bukan disuruh pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Kalau bergeser sedikit lagi. Nah, hendak duduk di sini, nah, biar kebagian. Itu adabnya. Adabnya seperti itu. Ada boleh artinya mengusir orang, ya, di satu tempat yang dimana inya sudah duduk di tempat itu, ya. Ini terjemah biografi Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya. Jadi putra daripada Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy An-Nadwi. Kunyahnya Abu Abdurrahman, kunyah beliau, ya. Abdullah bin Umar ini kunyahnya Abu Abdurrahman, berarti beliau punya putra namanya Abdurrahman, ya, kayak Salim, Abu Muhammad. Kunyahnya siapa gerak? Abu Muhammad. Ngarannya ada dua, kalau ada Agus, Salim. Ada yang mengew Agus, ada yang mengew Salim. Kalau kunyahnya itu julukannya siapa? Abu Muhammad. Itu. Sopi yakin siapa ngarannya? Sopi Rahman. Julukannya Abu Nagib. Lagi. Orang bahari kayak itu, ketujuhnya pakai abu kayak itu, asalnya abu janda aja. Ya, Abu Nagib. Bagus ya itu. Kecuali kalau bayi si anak ada kawan dipanggil abu, ya aku gosok itu. Belum bayi si anak ada kawan. Nah itu.
Jadi Abu, siapa nih? Abu Muhammad, Abu Negib, ya, itu. Andi mana kan? Abu Muhammad itu julukannya. Nah, berarti si anak namanya Muhammad. Itu biasanya apa namanya lakian biasanya. Karena orang-orang Arab itu paling ketujuh kalau ya si anak lakian. Makanya berhari kan. Ya, kalau si anak binian langsung ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang di apa namanya dimatiakan, ada yang diracun dan macam-macam itu sudah. Ya, tapi ajaran Nabi Muhammad tidak demikian. Ya, diangkat, dimuliakan itu para kaum binian sampai ini jadi mulia dan terhormat. Ya, mulai dijaga kemuliaannya itu dengan menutupi aurat, ya, menutupi auratnya dan dibuka-buka. Berperilaku yang baik, jadi yang solehah. Sudah berisi laki taat dengan laki. Abu Abdurrahman, ibunya bernama Zainab binti Mad'un ibn Habib al-Jumahi, itu ibundanya. Berarti istri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Memeluk Islam bersama ayahnya sedangkan beliau masih kecil dan belum balik. Ya, saat Sayyidina Umar dalam sejarah mendatangi adiknya bernama Zainab. Ya, singkatnya dari selesai mendatangi adiknya kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya, di hadapan Rasul dan disaksikan oleh sebagian para sahabat, di antaranya di situ ada Sayyidina Hamzah yang menyaksikan berlutut di hadapan Rasulullah. Ya, kemudian bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu annaka Muhammad Rasulullah. Langsung takbir para sahabat, Allahu Akbar. Mulai dari situlah ada apa namanya kekuatan bagi kalangan muslimin, ya, karena salah satu pembesar kafir Quraisy sudah menjadi ya pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, anak beliau, putra beliau yang bernama Abdullah ini masih halus. Otomatis anaknya, abahnya masuk Islam, maka anaknya empat juga masuk Islam. Akhirnya jadi sahabat, dua-duanya sahabat. Putranya sahabat Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar juga sahabat, makanya dijuluki didoakan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, kayak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabat Nabi. Kemudian tidak menyertai peperangan Badar karena usianya yang masih kecil pada saat itu. Ya. Menurut pendapat yang sahih, peperangan pertama yang beliau sertai adalah peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, peperangan Khandaq yang berhari-hari Rasulullah SAW menggali Khandaq itu parit. Ya, hari-hari sampai di tengah dalam penggalian parit tadi itu Rasulullah SAW di antara mukjizatnya dikiau oleh salah satu sahabatnya, ya, Zubair atau Jabir gitu pada salah, mengiau Rasulullah SAW untuk makan di rumahnya, tapi jangan membawa orang banyak, sedikit aja, 2, 3 sampai 5 orang lah. Ya, bawa ke rumah kita makanan di sana di rumah. Ya, jangan berkiauan yang lain ya Rasulullah. Cukup bawa 2, 3 atau sampai 5 ekor lah. Ya, cukup aja itu. Soalnya kambingnya halus. Perangan Khandaq itu sebelum perangan. Ya, datang ayat Rasulullah SAW dengan mengiau para sahabat-sahabat yang sudah berhari-hari ya belum tersentuh makanan, kelaparan semuanya. Ya, begitu dikiau oleh Rasul, ada yang nyium kita nggak bisa ruana, makanan kita di wadah si fulan. Wah, atau juga ya para sahabat ketahan semuanya. Takajud ya sahabat tadi, ya Allah, banyak banget dia datang. Mana kambingnya cuman seekor aja. Aduh, halus pulang. Aduh, kayak apa ya? Sudah ya Rasulullah, jangan dibuka tutupnya. Biarkan saja sampai aku yang membukanya seorang. Siapkan aja tempat-tempatnya. Baik ya Rasulullah. Rasulullah masuk. Ya, tutupnya halus. Ya, kambingnya juga halus. Ya, jadi wadahnya apa namanya halus juga. Rasulullah merintahkan para sahabatnya dudukan yang
rapi, ya, kemudian disediakan mangkok, ya, Rasulullah ngambil seorang tempatnya. Ya, habis kuliahkan tempatnya sini, tuangkan lagi, kuliahkan sini, tuang lagi, ayo yang lainnya terus bergantian, satu persatu sampai kekanyangan semuanya. Nah, ya, kekanyangan semuanya, masuk semuanya, tuang, dibagi, tuang, suruh tuang, suruh tuang, suruh tuang, sampai yang beberapa banyak, ya, pasukan Khandaq itu yang bersama Rasul SAW semuanya merasakan kenyang. Itu diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, merasakan kenyang. Dan yang terakhir, ketika dibuka oleh Rasul, tempat itu tidak berubah seperti mana sebelumnya segitu. Ukuran kambing halus ya segitulah, ya, yang dibagi dengan Rasulullah, dengan keluarganya, Sahibul Bait, ya, dengan beberapa. Subhanallah, itu mukjizat Sayyidina Muhammad SAW. Yang umpat peperangan pada saat itu adalah Abdullah bin Umar, ya, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Adalah beliau seorang yang bersifat wara', ya, wara' itu berakhlak, ya, berakhlak mulia, ya, dan berilmu. Beliau sangat memberi perhatian kepada sunnah Nabi SAW. Wah, luar biasa. Para sahabat itu berlomba-lomba untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Namun kita ini berlomba-lomba untuk menjauhi sunnah Nabi. Justru yang berusaha untuk melakukan dan menghidupkan sunnah Nabi, banyak juga kelompok-kelompok yang berusaha untuk memisahkan. Kita yang sudah bersatu untuk menghidupkan sunnah Nabi tadi itu untuk tidak melakukannya, difitnah, di ini, di itu dan sebagainya. Bujur apa bujur? Macam kita, ya, kumpulan kita di sini baca maulid, baca sholawat, ya, banyak dari kalangan kita muslim seorang akan dekat 7. Ya, nah ini. Padahal mereka para sahabat berlomba-lomba satu sama lainnya itu untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lianna fiha sirrun, di dalam, ya, di balik daripada menghidupkan sunnah Nabi itu ada rahasia tersirat di dalamnya, luar biasa. Ya. Man tahawa Nabi sunan uqiba bil faraid. Siapa yang menganggap hina, ya, terhadap sunnah Nabi, maka dia akan diberi sanksi oleh Allah. Dia akan menghinakan perihal yang wajib sampai dia meninggalkan yang wajib itu, dan dia akan terjerumus menjadi orang yang menyesal dan merugi. Na'udzubillah min dzalik. Dan sangat berhati-hati di dalam memberi fatwa. Itu Abdullah bin Umar, ya, tidak sembarangan orang. Meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. 2.630 hadis beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW. Meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 Hijriah setelah lebih kurang 3 bulan peristiwa pembunuhan Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair meninggal 3 tahun berikutnya adalah beliau. Meninggal dunia pada umur 86 tahun. Hajjaj Yusuf As-Saqafi menyembahyangkan jenazahnya. Ya. Fawaid, ini faidah-faidah dan pengajaran daripada hadis. Bermuamalah dengan lemah lembut di antara kaum muslimin merupakan suatu yang disunnahkan. Ya. Nah, ini artinya dari hadis ini, ya, dari hadis ini diambil intisarinya, diambil pelajarannya, ya, ketika kita hendak duduk di satu tempat di mana tempat itu sudah hibak dengan manusia, maka bersikaplah lemah lembut dengan orang, ya, dengan peribahasa yang baik. Jangan sana kan, wadahku ini, tempatku ini. Lemah lembut artinya mohon maaf lah, ya, kalau bisa geser sedikit aja. Nah, kan bagus. Jadi orang tuh yang tadinya kata mau bergeser jadi geser juga karena mendengar bahasa kita yang lemah lembut. Ya, coba kalau kita kasar, geser sana. Wah, sampai dicolengi orang itu. Mana maunya mau bergeser? Ya, lagi dicolengi apa kan? Hanya datang sudah kayak itu kan.
Iya, ada dia di sini sudah hibah sini. Nah, ada tolaknya. Coba kita ya, maaf lah. Biasa kalau kita menghadiri hall-hall yang besar, kalau sudah hibah semuanya. Ya, kalau kita asal duduk aja bisa caranya orang tuh. Kita lagi pulang. Ya, semuanya orang kadang-kadang tujuh lawan kita tuh nah. Cuman bebannya hendak salib tuh lawan kita kadang bisa juga karena di majelis kan. Tapi kita sudah bisa membaca ini orang kadang-kadang tujuh lawan kita karena mungkin kita terlalu kasar. Coba apa sedikit aja. Nah itu akhirnya sedikit itu. Terutama di acara-acara besar all itu seperti itu ya. Karena hibahnya orang tadi itu supaya kita bisa duduk di situ ya acaranya harus lemah lembut. Itu diantara pelajaran pertama. Yang kedua, larangan mengambil tempat duduk orang lain tanpa hak. Nah, kalau orang sudah duduk di situ ya, kita mengambilnya tanpa seizin orang tadi itu. Orangnya kemana? Anu Kamis cuma sudah duduk di situ. Begitu orangnya datang, itu udah di tempatku dia. Mana ada? Aku tadi di sini mau main. Itu maling itu, maling tempat. Ikam ini itu tempatku itu. Ada ikam kenapa buka aja? Siapa suruh buka? Kalau sudah buka ya sudah aja. Berarti kita tidak ada hak lagi di sini. Ini tempatku ini. Nah, udah amat. Yang aku pikirin. Sari-sari biar aja. Orang tempatnya kosong Pak, pulang di sini kan berada aja. Sudah aku nyaman jika datang pulang. Wah, ini bisa berkelahi itu. Begitu bisa berkelahi kan? Bisa berkelahi itu. Nah itu makanya kata boleh ya. Tak boleh, itu hak orang lain itu. Apalagi diberi batas tanda, ada tandanya di situ. Apa tandanya itu biasanya? Ya sejadah itu. Ini malah sudah siapa? Orangnya ada Pak, lagi ke ini ke toilet. Dibuang ngajar benar, dibuang ya sejadah tadi itu. Wah aman, gua ngalawaknya. Menghabisi tempat, nah itu mana kasar pulang orangnya. Nah itu pengarasan ini. Gak bisa, tidak boleh kayak gitu. Ada balak itu namanya. Ya sunnah Nabi ya yang diterapkan pada saat itu adalah lemah lembut, ada santun. Karena boleh mengambil hak orang meskipun itu di tempat yang baik untuk mendapatkan kebaikan. Jangan kita di situ ada unsur pencurian. Ya, bukan mencuri itu ngambil uang orang aja, ambil tempat orang itu namanya mencuri juga, ambil hak orang itu mencuri berarti ya kan? Sampai ini orang kayak kalau biasa kalau urus kumpul ya lah yang di pelataran, kada usah kita kisahkan yang di dalam musolanya, yang di pelataran itu nah di luarnya itu kan itu hibah juga itu. Orang itu mungkin dari beisukan di situ, ya kan? Ya, habis subuh sudah standby di situ. Ya, kan mungkin dalam sehari itu ada berhera, ada hendak bekami, ya kan? Atau ambil wudhu lah. Ya, biasanya dihandap di situ sejadah. Ya, ada orang tuh sudah para kasar, tiba-tiba. Nah, di situ orangnya pas lagi ambil wudhu, diisinya. Orang sudah menghadangi dari subuh, para kasarnya yang ambil. Gimana kata sakal ya? Bisa berkelahi itu. Ada boleh itu. Sekalipun kekerasan kada aku, pokoknya aku yakin pas aku kesini itu aku kadang mengambil ampun orang karena kada orangnya di sini bujur kada orangnya, tapi ada tandanya di situ. Nah ada sejadahnya, ada tasbih, ada kopiah nggak dihandap di situ. Ikan buang sejadahku, tasbihku dibuangnya. Nah itu kada boleh, haram itu hukumnya. Kalau sudah memang kada bisa, sudah cari tempat yang lain. Kalau memang tempatnya harus di belakang sana, jangan memaksakan di muka situ. Kalau hendak dibuka sekalian yang masih ada kalau siap ditempeleng. Dibuka situ kata apa? Jadi jangan memaksakan ya terhadapnya. Kemudian sunnah memberi ruang untuk duduk kepada orang yang baru datang di dalam majelis. Nah tadi kan ya, adabnya orang yang datang. Adabnya tadi kalau hendak duduk berpadak dengan lemah lembut. Kemudian adab yang kedua jangan mengambil hak orang. Nah sekarang adab bagi orang yang sudah duduk di situ, kalau ada pendatang hanya
jangan angkuh. Ada boleh angkuh. Sudah memposisikan nyaman kayak ini. Nah, diganalkan ini. Maaflah, bisakah sedikit aja geser? Udah. Hebak sudah di sini. Nah, sana aja. Biar coba, pasti juga itu tuh. Padahal masih ada sedikit, masih bisa. Sana. Atau kalau ada, sana. Belum orang tuh bepadah. Belum bepadah. Hanya melihat di tempat mana yang kosong. Sana aja Pak di muka situ. Umat sudah diusir suruh ke muka situ. Karena sudah di muka situ kalau dapat juga sana pian di belakang sana aja bulik lagi. Kesian orang. Sana Pak, sana. Padahal kalau inya mau bergeser sedikit, nanti higanya bergeser juga sedikit, kan bisa melihat orang cuma saikong aja. Lain halnya kalau 10 ikong kan banyak kan itu geser sedikit karena 3 orang duduk di situ pada kawan. Nah ya, ini kan cuma saikong, halus pula. Orangnya sudah saikong, halus. Lain kalau lama kayak Fitri. Orang duduk sudah kayak Nick. Sedikit duduknya lah. Sudah berkaca tanah. Mama Fitri. Misalnya geser sedikit aja ya. Aku sudah kayak ini. Biar pulang duduk di sini. Kayak apa kami ini? Kadang kau bernapas kami jalan. Dia yang lama tahu diri juga karena ada tempat di situ. Sekalipun sudah geser sudah kawat. Kawat pada sini cuma sendal pian aja bisa di sini sendalnya aja dong pada sini. Piannya cari aja di sana di luar sana atau di belakang sana atau di muka sana yang lebih luas. Di sini nggak ada kawat. Ya mau harus menerima bukan mau. Karena datangnya ke Dudi, ya karena harus menerima Kalau Anda nyaman, ya tidak perlu di situ. Jam 12 malam, jangan maksa. Jadi adabnya orang yang ada terlebih dahulu duduk di situ, ya bergeser. Ini geser sedikit. Yang di situ sedikit juga, di muka sedikit, yang di sini sedikit. Berapa kali sedikit? 4 kali sedikit, jadi banyak. Ya salah, sedikit. Ya, 4 kali sedikit, jadi banyak. Bisa saya selamat di situ. Ya salah. Nah, itu adabnya diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sama-sama mempunyai adab, mempunyai etika. Ya, ketika di majelis itu. Ya. Kemudian hadis ini tidak bersifat umum, bahkan khusus kepada orang tidak waras. Artinya tidak ada toleransi sekalipun itu orang waras. Orang waras datang ke masjid, ya tetap kita harus artinya bukan hanya hadis ini berlaku untuk umum, begitu juga untuk yang khusus. Untuk yang khusus itu seperti orang yang tidak waras, kan itu memang lain daripada umumnya manusia. Nang kada waras, dia sudah kotor-kotor apa semuanya. Tiba-tiba duduk di sini apa itu? Ya, dibawa aja keluar, tindakan keluar. Seperti itu. Dan orang yang boleh menyakiti perasaan orang lain seperti orang yang makan bawang mentah apabila dia masuk ke dalam masjid. Orang datang ke masjid hendak sembahyang, kan kada beradab juga itu. Atau habis makan petai, atau habis makan jengkol. Ada jengkol yang dijual di atas hari solar. Waduh, pokoknya bagus saja kan kalau bentuknya bentuk sate. Dibuat apakah, diolah apakah, begitu dimakan nyaman. Begitu kami pas bernapas juga memang habis makan petai, makan jengkol, habis itu tembak pulang dengan disangsu, nyaman tuh. Minumnya kopi pulang. Minumnya kopi.
kemudian siwaknya jisam, makanannya jengkol atau petai. Nah, ini semuanya ini bahaya baunya ini. Saking senangnya, saking katujunya hendak masuk ke masjid, kadang musket begini. Sayangnya kalau sampai hilang baunya ini. Sayang benar kan, nyaman benar kan habis makan petai ini. Jisam sungguh saya di surga ya. Sampai anak berkumur aja sayang. Takut hilang itu nyamannya itu. Dibiarkan aja, tapi orang terganggu. Bismillah, alhamdulillah. Nang dihiganya kayak nahan napasnya kada khusyuk lah. Sudah bau rokok. Ya, maaf orang yang berokok itu kan mulutnya bau. Kalau kada disikat gini, coba lihat. Iya. Gigi yang putih aja bisa kuning, bisa hilang, apalagi dalamnya itu. Waduh, bahaya itu. Makanya menghantam paru-paru dia kan. Belum guring rokok dulu. Wah, memang asik kan. Langsung guring. Nanti kan molak pulau tuh, lihat pulaunya kuning biru apa semuanya itu kotoran nikotinnya tadi itu. Ya, memang nyaman sampai hendak sikat gigi itu sayang ya, masih ada apa aroma rokok Cisamsu-nya, larang Pak Cisamsu ini. Ya, sayang dibawa guring beliur molak pulau Banten. Oh mak, warnanya itu kayak apa coba? Itu nikotinnya. Baunya kayak apa tuh? Tambah lagi bau jengkol, tambah lagi bau petai. Allahu Akbar. Tapi K7 emang orang dengan K7-nya itu. Ya, kalau pas masuk ke masjid, orang datang ke masjid pakaiannya putih, ya sudah harum, mulutnya sudah pakai siwak, pakai sikat gigi sebelumnya. Ente datang habis makan jengkol, habis makan petai, habis mengisap rokok tanpa berumur, tanpa sikat gigi. Ini menyakiti orang. Kada berakhlak itu namanya. Kada berakhlak. Di zaman Rasulullah ada habis makan bawang, memantah bawang mentah dimakannya, masuk ke masjid hendak sembahyang, padahal anak ibadah ini. Iya, bukan hendak guring, hendak sembahyang, umpat sembahyang diusir. Ya, harus tegas, boleh ini. Ikan kada beretika, kada beradab, berkumur dulu paling kada bersihkan mulut ikan. Berapa lagi kalau ada siwak dulu lebih bagus, atau sikat gigi ini lebih bagus. Nah, itu adabnya. Nah ya, sampai dengan orang-orang tersebut tetap diterapkan itu etika itu. Ya, masuk ke masjid, masuk ke majelis kayak itu juga, asal jangan masuk aja ke majelis untuk baca sholawat. Kan napas itu keluar semuanya itu. Ya. Asal mulut kita bau rokok, mulut kita bau petai, tercium sedikit. Ada orang hendak umpat baca sholawat, kadang awak karena menahan bau tadi. Wah, bisa mati situ orang nafas. Ya Allah ya Rabbi, terutama lagi sembahyang itu. Ya, mengganggu orang beribadah, nikmat ibadah itu tiba-tiba terganggu dengan nafas. Yang kada sedap tadi itu. Tuh, etika, akhlak, adab dalam sembahyang. Jangan sampai ada kotoran yang sekiranya keluar dari bagian tubuh kita mengganggu orang-orang di sekitar kita. Ini di antara adab-adabnya. Dan orang bodoh apabila masuk majelis ilmu, diingatkan, bodoh masuk majelis ilmu, kada beretika, kada berakhlak, kada beradab, kada mengerti, diberikan pengertian. Ya, yang sudah mengerti ya diberikan pengertian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.